Saat memikirkan apa yang telah dikatakan Hyung Sung dan seharusnya dia menyadarinya dari awal, seseorang masuk ke dalam ruangan dan memanggil Siwo dengan kencang, "Siwo. Ada masalah besar." Hyung Sung berkelahi dengan Shin Yongmin. "Aku mendengarnya dari kakak kelas." Mendengar itu, Kim Siwo sadar bahwa sahabat karibnya Kim Hyun Sung masih SMA seperti dulu yang telah melindungi orang-orang di dekatnya tanpa takut sedikitpun. Pria itu pun menjelaskan apa yang dia dengar dari kakak kelas kepada Kim Siwo. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari orang itu, Kim Siwo pun langsung merenung tentang persahabatannya dengan Hyung Sung. Di mana Hyung Sung bertarung untuknya sampai sejauh itu, bagaimana bisa dia menghiraukan temannya itu? Kembali ke waktu sekarang, Hyung Sung berbalik dan bertanya, "Pelatih, apakah Siwo yang kamu bicarakan tadi? Apakah kalian saling kenal?" Hyung Sung berbalik dan berkata, "Maaf, tapi jangan pernah terima dia, aku akan membayar semua biaya yang Siwo akan bayar." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Jung Do-chil langsung memotong kalimat Hyung Sung, berkata, "Tidak." Jung Do-chil tersenyum kecil dan berpikir bahwa dia memiliki perasaan yang bagus, memiliki temannya di sini akan membuatnya tidak menimbulkan masalah. Setelah berpikir begitu, Jung Do-chil langsung merangkul bahu Kim Siwo dan berkata, "Ini adalah keputusanku, aku akan terima murid atau tidak di gym ini." Setelah berkata begitu, Jung Do-chil langsung membawa Kim Siwo ke dalam ruangan kerjanya dan berkata, "Ayo lewat sini, tamu ganteng, dan kamu bisa pulang sekarang." Di dalam ruangan kerja Jung Do-chil bertanya kesiapan Kim Siwo, apakah dia mau membantu Hyung Sung, dan apakah dia tahu rencana Hyung Sung. Kim Siwo menjawab bahwa dia sudah tahu semua itu dan sudah siap. Mendengar jawaban dari Kim Siwo membuat Jung Do-chil kesal karena mereka berdua sama saja. Jung Do-chil pun melihat Kim Siwo dan berkata, "Apakah kamu pikir gym ini tempat untuk melatih orang-orang untuk berkelahi? Aku tidak bisa menerimamu, aku juga ingin mengeluarkan Hyung Sung kalau aku bisa." Setelah mendengar itu, Kim Siwo berkata, "Aku mengerti, gym ini hanya untuk melatih kita." Kim Siwo langsung melepaskan perban di wajahnya dan menambahkan, "Kamu lihat lukaku. Aku mendapatkannya saat ingin membela diri dari para pembuli. Pembulian terjadi di sekolah kami yang bahkan di luar pemikiran orang dewasa. Kalau Hyung Sung tidak datang menolongku waktu itu, mungkin aku sudah berakhir tragis. Hyung Sung sudah melindungiku, jadi aku tidak mau menghiraukannya begitu saja. Jangan memaksaku mencari gym lain, saya rasa pasti ada alasan Hyung Sung memilih tempat ini." Mendengar alasan Kim Siwo, Jung Do-chil hanya bisa menepuk dahinya dan merasa berada di dalam situasi yang bahkan dia tidak mengerti dengan permasalahan anak-anak SMA ini. Kim Siwo pun meletakkan semua uang yang dia punya di atas meja dan berkata bahwa ini semua yang dimilikinya, kalau kurang, dia juga siap akan mencari pekerjaan paruh waktu untuk membayar sisanya. Jung Do-chil secara tiba-tiba menghantam meja dan berkata, "Kenapa kamu sangat depresi? Bahkan jika kamu tidak mau menolongnya, aku sudah berencana berada di sisinya." Di situasi seperti ini, di mana bahkan teman dekatnya dibuli, apakah benar untuk mengajarkan mereka cara bertarung dan apakah salah memberitahukan mereka menggunakan kekerasan untuk membuli orang? Jung Do-chil mendesah dan berkata, Aku menyerah, datanglah ke ring gym besok. Tapi jika kamu tidak bisa mengikuti semua latihan yang ada, maka aku anggap kamu gagal." Kim Siwo pun tersenyum bahagia dan berkata, "Baiklah." Jauh di dalam benak Jung Do-chil, dia berpikir bahwa dia hanya mengajarkan mereka bela diri untuk melindungi diri mereka dari pembulian yang mereka alami. Setelah itu Kim Siwo pun keluar dari ruangan kerja Jung Do-chil, dan Hyung Sung langsung melemparkan sarung tangan ke arah Kim Siwo yang langsung ditangkapnya. Hyung Sung pun berkata, "Kelihatannya pelatih sudah menerimamu, tapi aku belum." Mereka pun memasuki ring dan bersiap untuk bertarung. Hyung Sung yang sedang bersiap-siap berkata, "Buktikan dirimu. Buktikan bahwa kamu bisa melawan balik, bahkan jika kamu terjatuh ke kedalaman neraka. Ayo lihat berapa lama kami bisa menahannya dengan alasan pertemanan yang lucu itu. Kamu juga tahu bahwa rencanaku ini tidaklah baik untuk masa depan kita, kan?" Kim Siwo tidak menjawab apa-apa dan hanya diam fokus memakai sarung tangannya untuk melawan Hyung Sung yang ingin menguji tekadnya. Hyung Sung pun memasang kuda-kuda siap untuk bertarung dan berkata, "Apa yang kamu dapatkan setelah melibatkan dirimu di dalam kekacauan ini?" "Pertemanan Tai."
Kamu mungkin akan mati setelah bertarung dan bertarung hari demi hari. Dan bahkan bisa berakhir di penjara. Mereka pun melakukan salaman tinju sebelum memulai pertarungan mereka, dan Siwo berkata, aku tahu semua itu. Itu sebabnya aku mau kita melakukan ini bersama-sama. Berdua lebih bagus daripada sendirian. Hyung Sung berkata, dasar sialan gila. Aku akan memperingatimu, mulai sekarang jangan memikirkanku, temanmu untuk sesaat. Setelah berkata itu, Hyung Sung langsung menerjang ke arah Kim Siwo, ingin menghajarnya habis-habisan di sparring ini untuk memutuskan persahabatan mereka di dalam oktagon ini. Namun sebelum Hyung Sung bisa mendekati Kim Siwo langsung menendang wajah Hyung Sung dengan kaki kanan dan berkata, kamu pasti lupa bahwa saya dulunya itu atlet MMA. Namun tendangannya itu dapat ditangkis oleh Hyung Sung. Hyung Sung pun melihat Kim Siwo dan berkata, baiklah, ayo kita mulai. Pertarungan mereka sangat sengit. Pukulan demi pukulan dilancarkan Hyung Sung, tapi dapat ditepis Kim Siwo, dan tendangan demi tendangan dilancarkan Kim Siwo dapat ditepis Hyung Sung. Di saat mereka saling menyerang satu sama lain, Kim Siwo berkata bahwa kalau waktu itu 1 lawan 1, maka dia tidak mungkin kalah dari Park Jin-woo, dan dia sudah mengalahkannya waktu itu. Kim Hyun Sung menyadari bahwa Kim Siwo adalah atlet yang bagus, saat Kim Siwo masih menjadi atlet yang aktif. Bahkan Kim Siwo dijuluki tuan spesial dan bisa mendapatkan atau meraih semua medali emas sebanyak yang dia bisa. Namun sayangnya di salah satu pertandingannya, dia melawan anak dari kepala asosiasi taekwondo, dan wasit waktu itu sangat tidak adil dalam mengambil keputusan, dan lebih condong membela anak kepala asosiasi taekwondo itu, yang mengakibatkan Kim Siwo kalah, dan setelah kejadian itu dia berhenti menjadi atlet, tapi kekuatannya belum hilang. Di tengah pertarungan mereka, Hyung Sung berhasil menjatuhkan Kim Siwo dan Hyung Sung berkata dengan dingin, apakah kamu tahu kalau di MMA ada teknik yang disebut kick catch, dan kamu bisa memukul lawanmu di tanah? Setelah mengatakan itu, Hyung Sung langsung menghajar Kim Siwo sambil berkata, terimalah kekalahanmu. Kenangan demi kenangan masa kecil mereka teringat di benak Kim Siwo, membuatnya tetap pada pendiriannya untuk membantu sahabat karibnya Hyung Sung, walaupun Hyung Sung terus menghajarnya di muka. Ayo memohon padaku bahwa kamu ingin aku berhenti, kata Hyung Sung sambil terus memukuli wajah Kim Siwo. Namun bukannya memohon, Kim Siwo malah tersenyum dengan wajah babak belur akibat pukulan demi pukulan di wajahnya yang diberikan Hyung Sung. Melihat Kim Siwo yang tersenyum membuat Hyung Sung tersentuh, dan langsung duduk di samping Kim Siwo sambil menutupi wajahnya dengan tangannya menahan kesedihannya. Hyung Sung pun berkata, dasar bodoh, kenapa kamu mau melakukan ini? Kamu sudah melakukan banyak untuk pertemanan kita. Kim Siwo berkata, aku hanya tidak bisa melupakan kenangan di mana aku dulu dibully setiap hari. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa memberitahukan itu kepada kakek dan nenekku yang telah merawatku setelah orang tuaku meninggalkanku, tapi setelah itu kamu muncul. Mungkin bagimu itu bukanlah apa-apa, tapi aku tidak bisa melupakannya. Berhenti taekwondo dan menjadi temanmu, itu semua adalah keputusanku. Ini juga kehidupanku, jadi ini semua adalah keputusanku. Tak lama kemudian Jung Do-chil masuk ke dalam ring dan berkata, kalian berdua berhentilah bertarung dan ikut denganku latihan. Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk membuat kalian berada di puncak panggung UFL. Jung Do-chil berpikir bahwa mereka berdua sangat bagus dalam berkelahi dan kenapa mereka sampai bisa dibully. Bahkan tanpa diajarin, mereka bisa bertarung dengan beberapa orang. Dulu, selama masih aktif menjadi petarung UFL, Jung Do-chil sudah sering bertemu dengan petarung yang kuat, tapi belum pernah bertemu dengan orang yang tendangannya sangat kuat dengan feeling yang kuat seperti Kim Siwo yang masih muda. Di sisi lain Hyung Sung adalah petarung yang memiliki mental baja, yang berani mengambil resiko dengan memanfaatkan peluang walaupun hanya sekecil apapun. Dan mampu mencari celah dalam pertahanan lawan. Kalau Kim Siwo memiliki talenta yang natural untuk bisa sukses di pertarungan profesional, maka Kim Hyun Sung memiliki potensial untuk menjadi yang terbaik. Setelah memikirkan semua itu, Jung Do-chil berkata, aku mau menawarimu sesuatu. Kemampuanmu sangat bagus dan akan sangat mubazir kalau tidak memanfaatkannya. Keluarlah dari sekolah dan jadilah petarung profesional. Fokuslah di situ. Aku mungkin sudah dilarang di pertarungan UFL, tapi aku mengenal beberapa atlet yang bisa membantumu nantinya.
Hyung Sung berkata, "Maaf, pelatih. Aku tidak tertarik dengan bertarung. Bertarung selalu sakit, bahkan membuatku ingin menyerah, tapi aku tidak bisa, karena aku memiliki tujuan." Hyung Sung pun berjalan keluar arena, dan berkata, "Tolong pikirkanlah baik-baik. Kamu harus yang memutuskan semua ini, bukan aku. Kalau kamu berpikir berbeda denganku, maka aku anggap kita selesai. Kamu bisa pergi sesukamu, tapi jangan menghalangiku." Di luar gym, Hyung Sung berkata, "Pikirkan baik-baik, apakah kamu tidak akan menyesal melakukan ini denganku?" Kim Siwo berkata, "Ya, tidak akan." Hyung Sung melanjutkan, "Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu lagi, tapi kamu harus mematuhi 2 syarat dariku." Kim Siwo bertanya, "Apa syaratnya?" Hyung Sung berkata, "Yang pertama, kamu harus berlatih denganku mulai dari sekarang. Kalau kamu ketinggalan, maka aku akan mengabaikanmu. Yang kedua, kamu harus mengatasi masalah yang bisa kamu hadapi. Kalau masalah itu di luar kemampuanmu, maka larilah." Kim Siwo bertanya, "Apakah itu saja?" Hyung Sung melihat Kim Siwo dan berkata, "Kenapa? Kamu tidak bisa?" Kim Siwo langsung menjawab, "Bukan seperti itu, baiklah kalau begitu, apakah itu saja?" Walaupun tidak begitu yakin, namun Kim Siwo menyetujuinya. Hyung Sung menambahkan, "Tidak, ada syarat yang ketiga. Mulai dari sekarang kamu akan menerima uang bulanan dari perusahaan Myunjin Konstruksi." Kim Siwo pun kaget dan ingin bertanya, tapi Hyung Sung menyuruhnya untuk jangan bertanya banyak dan terima saja, dan langsung berjalan meninggalkan Kim Siwo. Hyung Sung berpikir bahwa situasi ini bagus untuknya, karena dia bisa menggunakan situasi ini untuk mengubah masa depan Kim Siwo juga. Adegan berganti di rumah Hyung Sung membuka pintu sambil memanggil adiknya Hyun Jin. Melihat adiknya yang bersemangat, Hyung Sung pun bertanya apa yang sedang dia lakukan. Hyun Jin sedang menonton e-sport di mana tim kesukaannya sedang bertanding. Dan kalau menang maka tim kesukaan Hyun Jin, tim Baker, akan masuk final. Melihat adiknya yang bersemangat menonton pertandingan e-sport di TV, Hyung Sung pun memutuskan untuk pergi ke dapur dan memasak untuk mereka, membiarkan adik kesayangannya menikmati pertandingan itu. Hyung Sung pun berpikir sambil memasak di dapur bahwa di kehidupan sebelumnya, tim kesukaan Hyun Jin berhasil menjuarai pertandingan. Dia tidak pernah bilang padanya, adiknya suka game tapi tidak pernah meminta untuk membelikannya komputer, dan berkeinginan untuk membuat neneknya, Kim Siwo, dan adiknya Hyun Jin memiliki hidup yang baik kali ini dan akan menghancurkan Shin Yong-min, Golden Circle, atau siapapun yang menghalanginya. Di saat memasak, Hyung Sung menerima pesan dari Jung Do-chil yang meminta maaf karena terlalu tergiur akan memanfaatkan kemampuan Hyung Sung, dan ingin kembali pada rencana awal. Beberapa minggu kemudian, di sekolah cuaca sangat cerah menghiasi pagi hari. Di dalam kelas Hyung Sung, mereka sedang melakukan ujian, dan seorang pengawas sedang menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi, seperti dilarang menyontek dan lain-lain. Di ujian ini Hyung Sung harus mendapatkan nilai yang sempurna. Dulu dia hampir mengekspos Golden Circle tapi sayangnya dia telah dijatuhkan terlebih dahulu, dan sekarang ini kalau dia ingin menarik Golden Circle maka dia harus mencari perhatian mereka dengan cara menghalangi mereka. Jadi ujian ini adalah awal dari pembalasan dendamnya. Di saat menemukan soal yang susah, Hyung Sung mengingat betapa berjuangnya dia untuk belajar demi membalas dendam kepada para brengsek yang membulinya, dan bukan waktunya untuk menyerah di soal yang susah. Di saat ujian berakhir, semua siswa di kelas sedang berdiskusi tentang jawaban mana yang benar dan siapa yang paling benar. Tak lama kemudian seorang cewek cantik datang menghampiri Hyung Sung dan menyapanya. Cewek itu adalah Oh Hye-ji. Cewek yang terkenal dengan kecantikannya dan manis. Di kehidupan Hyung Sung sebelumnya, dia menembak Hyung Sung, meminta Hyung Sung menjadi pacarnya tapi Hyung Sung menolaknya. Oh Hye-ji meminta Hyung Sung untuk memperlihatkan lembaran soal ujian dan Oh Hye-ji terkejut karena Hyung Sung mendapatkan nilai 100 di semua pelajaran yang membuat semua orang langsung melihatnya. Keesokan harinya, Hyung Sung sedang berada di atap sekolah bersama Guru Kim. Guru Kim berkata, "Baiklah siswa terpintar di sekolah, apa yang ingin kamu katakan, katakan apa yang kamu mau dan akan segera kusiapkan." Hyung Sung pun langsung menanyakan apakah gurunya mengetahui informasi soal Golden Circle atau tidak. Guru Kim pun berkata, "Baiklah, aku akan menjelaskan tentang Golden Circle, jadi dengarlah dengan seksama."